Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Nuruda, NIM 61034190118. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber energi untuk kontraksi. Yang pertama, kreatin fosfat, dan yang kedua glikolisis anaerob, dan yang ketiga glikolisis aerob. Sistem energi dalam mekanisme biologis sistem tubuh. Dalam mekanisme biologis sistem tubuh, ATP berperan sebagai sumber energi untuk seluruh fungsi normal. Otot yang berkontraksi menghasilkan kerja yang memerlukan energi secara terus-menerus. Kegiatan fisik yang diprogram untuk meningkatkan kualitas kinerjanya akan memerlukan energi yang lebih besar sesuai dengan tingkatan pekerjaannya. Kreatin fosfat langsung tersedia secara cepat karena disimpan dalam otot. Reaksinya, kreatin fosfat plus ADP dibantu dengan enzim kreatin fosfokinase menjadi ATP. Nah, ATP sendiri itu akan habis dalam waktu 10 detik jika untuk kegiatan yang bersifat daya ledak atau kecepatan. Glikolisis anaerob itu berlangsung secara cepat, tapi tidak efisien karena habis pada waktu 40-70 detik saja. Tetapi mengubah glukosa atau glikogen menjadi 2 asam pirufat dan menghasilkan 2 ATP per glukosa. Jika oksigen tidak cukup, maka pirufat akan diubah menjadi asam laktat atau reaksi bolak-balik. Nah, asam laktat akan dibawa keluar otot menuju ke hati untuk disintesis lagi menjadi glukosa jika oksigen memenuhi. Jika oksigen mencukupi, maka pirufat akan masuk ke siklus Krebs untuk proses glikolisis aerob. Yang ketiga yaitu glikolisis aerobik. Asam pirufat yang termasuk saat glikolisis anaerob, jika oksigen mencukupi akan masuk ke mitokondria, disebut sebagai dekarbosilasi oksidatif, sehingga menjadi oksidasi menjadi asetil sonzim A atau asetil CoA, lalu masuk ke siklus Krebs. Nah, energi yang dihasilkan 2 mol ATP dari siklus Krebs dan 34 mol ATP dari transport elektron, maka digabungkan menjadi total 36 ATP. Reaksi berlangsung lambat dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmaniah, NIM 61034190119. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Pertama, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini disebut juga dengan oksidasi pirufat. Nah, di sini ini adalah proses terjadinya dekarboksilasi oksidatif menuju siklus Krebs. Nah, di sini 2 molekul asam pirufat diubah menjadi 2 asetil CoA yang memiliki 2 atom karbon. 1 atom karbon yang berasal dari asam pirufat akan bergabung dengan oksigen dan membentuk 2 NAD dan menjadi 2 asetil CoA ini akan memasuki siklus Krebs, di mana ini adalah proses terjadinya siklus Krebs. Nah, di sini 2 asetil CoA akan bereaksi dengan oksaloasetat yang memiliki 4 karbon dan menjadi asam sitrat yang memiliki 6 karbon. Nah, di sini terdapat enzim yang namanya sitrat sintesase. Nah, lalu ini akan diubah menjadi isositrat. Nah, isositrat ini terjadi dengan enzim akonitase. Nah, di sini diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 karbon. Nah, di sini 2 NAD diubah menjadi 2 NADH dengan 2 CO2. Lalu diubah lagi menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 karbon. Nah, di sini 2 ADP diubah menjadi 2 ATP. Kemudian diubah lagi menjadi asam suksinat yang memiliki 4 karbon. Nah, ini
terjadi 2FAD diubah menjadi 2FADH. Nah, kemudian diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 karbon. Nah, di sini lalu diubah lagi menjadi malat yang memiliki 4 karbon. Nah, di sini 2NAD diubah menjadi NADH dan kembali lagi ke oksaloasetat yang memiliki 4 karbon. Nah, sekian. Transport elektron disebut dengan transport elektron karena dalam prosesnya terjadi elektron dari suatu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju energi yang lebih rendah sehingga akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Pada membran dalam mitokondria terdapat kompleks protein 1, kompleks protein 2, ubiquitin, kompleks protein 3, stikroksi, dan kompleks protein 4. Elektron akan ditransfer ke masing-masing protein tersebut untuk membentuk ATP, sedangkan molekul O2 akan berperan sebagai penerimaan elektron terakhir yang nantinya akan berubah menjadi H2O. ATP akan dihasilkan oleh enzim ATP sintesis melalui proses yang disebut chemiosomosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Arif, NIM 61034190021. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan energi dari lemak dan protein. Metabolisme lemak yang pertama. Metabolisme lemak merupakan proses yang di mana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk kegunaan energi masa depan. Beberapa peran biologis dari lemak sebagai berikut. 1. Komponen struktur membran. 2. Lapisan pelindung pada beberapa jasad. 3. Sebagai bentuk energi cadangan. 4. Sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan. Berasal dari tanaman maupun jaringan hewan. Dalam mulut dan lambung tadi belum mengalami pemecahan yang berarti setelah beberapa dalam identis lip kompleks terutama trigger oleh lipase menjadi asam lemak bebas menjadi sisa. Enzim lipase diaktifkan oleh hormon epinefrin. Enzim ini dibantu oleh asam garam empedu terutama asam folat dan taurolat yang disekresikan oleh hati. Fungsi garam tersebut ialah mengemulsi makanan berlemak sehingga terbentuklah emulsi partikel lipid yang sangat kecil. Oleh karena itu permukaan lipid menjadi lebih besar dan lebih mudah dihidrolis oleh lipase. Enzim ini tidak peka terhadap larutan lemak sempurna, reaksi hidrolis langsung. Berdasarkan reaksi tersebut dapat diketahui bahwa lipase pankreas hanya bisa menghidrolis ikatan ester pada atom C nomor 1 dan 2 yang hasilnya asam lemak bebas dan monoalis gliserol. Dengan bantuan sel-sel garam empedu maka asam lemak bebas monoasil gliserol, kolesterol, dan vitamin membentuk sebuah kompleks yang kemudian menempel pada permukaan sel mukosal. Senyawa tersebut selanjutnya menembus membran sel mukosa dan masuk ke dalam mulut. Proses metabolisme sebagai komponen bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dimulai dengan proses pencernaannya di dalam usus oleh enzim. Asam lemak bernyawa kembali dengan gliser membentuk lemak yang kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening. Selanjutnya lemak disimpan di jaringan diposa jaringan lemak. Jika dibutuhkan lemak akan diangkut ke hati dalam bentuk lecitin yang
hidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak, dan glisor diaktifkan oleh ATP menjadi gliserol fosfat dan akhirnya menghasilkan oksida seperti glukosar. Yang kedua, protein. Pada dasarnya protein itu tidak bisa membentuk energi, tetapi apabila kita dalam berolahraga dengan intensitas tinggi, maka tubuh kita akan mengeluarkan protein yang akan menggantikan energi yang hilang itu. Sekian dari saya, terima kasih.